Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asik banget. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang teks eksposisi. Ya. Nanti setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menguraikan pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks eksposisi. Kita mulai saja ya. Yang pertama adalah, apa itu teks eksposisi? Eksposisi berasal dari bahasa Latin expositio, yang artinya adalah menerangkan atau menjelaskan tentang sesuatu. Jadi, teks eksposisi adalah tulisan yang berisi fakta atau informasi yang tujuannya adalah untuk menerangkan suatu keadaan sehingga orang yang membacanya mendapatkan pengetahuan atau informasi dari apa yang diuraikan oleh penulis. Jadi, dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksposisi tujuannya adalah untuk menginformasikan tanpa ingin mempengaruhi pembaca setuju atau tidak dengan apa yang dikatakan oleh penulis. Jadi tujuannya hanya untuk menginformasikan saja dengan sejelas-jelasnya. Masalah pembaca itu nanti percaya atau tidak percaya itu bukan urusan dari penulis. Nah, jadi ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah biasanya membahas tentang satu pokok persoalan secara objektif. Ya, secara objektif itu apa adanya, sebenar-benarnya, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Jadi di sini penulis tidak berusaha membangkitkan emosi pembaca. Yang kedua, karena isinya adalah menerangkan sesuatu secara objektif, maka biasanya teks eksposisi gaya penulisannya bersifat informatif, yaitu ingin menambah pengetahuan pembaca dan memberikan informasi sejelas-jelasnya. Kemudian, karena bersifat informasi, maka di dalam teks eksposisi itu berisi fakta-fakta yang mendukung dari gagasan penulis. Sehingga di sini ada ciri yang keempat, selain memuat fakta, teks eksposisi juga memuat kalimat pendapat ataupun gagasan. Nah, jadi nanti di dalam teks eksposisi kalian akan banyak menemui kalimat fakta dan kalimat pendapat atau istilah lainnya adalah kalimat opini. Kemudian tadi ya, jadi tujuan teks eksposisi itu adalah memberikan penjelasan ataupun keterangan secara jelas dan biasanya disertai dengan gambar, denah, dan angka-angka untuk memperkuat argumen dari penulis. Nah, apa sih itu gagasan dan apa sih itu fakta? Jadi di dalam eksposisi itu dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu ada gagasan dan juga ada fakta. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah gagasan itu adalah pendapat yang dikemukakan oleh penulis yang isinya berupa pernyataan, komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujuan. Jadi dari penjelasan ini kita bisa menarik kesimpulan ciri-ciri dari gagasan. Itu yang pertama adalah bersifat subjektif. Apa itu bersifat subjektif? Bahwa subjektif itu antara pendapat satu dengan pendapat orang lain itu berbeda-beda. Contohnya misalnya ya, harga ponsel di toko A misalnya murah. Nah, murah antara satu orang dengan orang lain itu subjektif, berbeda-beda. Bagi orang yang punya uang
Misalnya ya, HP 5 juta itu murah bagi seseorang yang tidak punya uang. Boro-boro HP 5 juta begitu kan, HP 1 juta pun mahal. Nah, itu adalah subjektif. Itu berarti kalimat itu adalah kalimat yang berupa kalimat pendapat atau opini. Ciri yang lainnya adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa itu belum terjadi. Biasanya ini menggunakan konjungsi ini ya. Ada jika, kemudian asal, kemudian ada dan teman-temannya, kalau, kemudian bila, apabila, ya. Kemudian ada kata mungkin besok aku akan pergi ke rumahmu. Belum tentu kan? Itu karena masih kemungkinan. Kemudian ada kata kira-kira. Kira-kira, perkiraan, diduga, dan kata-kata yang menunjukkan bahwa sesuatu itu belum terjadi, itu namanya adalah gagasan. Ya. Nah, kalau fakta itu adalah peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Fakta di dalam teks eksposisi tujuannya adalah untuk memperkuat gagasan sehingga informasi itu lebih meyakinkan pembaca. Cirinya apa? Ya, cirinya itu kalau bisa dituliskan, yang pertama adalah menggunakan keterangan waktu. Nah, yang pertama ada waktu. Misalnya 30 September 1965 diperingati sebagai peringatan gerakan G30S PKI. Itu sudah jelas, sudah peristiwanya ada, benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu namanya fakta. Yang kedua, selain menggunakan keterangan waktu, biasanya disertai dengan angka atau data. Suhu di ruangan ini 33 derajat Celcius. Udah jelas di situ ada angkanya. Tidak lagi panas, tidak lagi dingin, tapi sudah menggunakan angka. Nah, itu jelas adalah fakta. Kemudian yang ketiga, tempat. Ya, ada keterangan tempatnya. Misalnya kejadiannya itu ada di mana. Kemarin siang telah terjadi unjuk rasa di alun-alun Kota Pekalongan. Jelas peristiwanya, ada tempatnya kan, di alun-alun Kota Pekalongan. Ini Paris saya singkat ya, tempat dan peristiwa. Jadi yang keempat adalah peristiwa. Peristiwa itu sudah atau telah terjadi. Peristiwa. Nah, biasanya ditandai dengan kata telah atau sudah. Nah, ini namanya adalah kalimat fakta. Kalian harus betul-betul paham ini karena nanti akan banyak tugas tentang mengidentifikasi opini dan fakta yang ada di dalam teks eksposisi. Kemudian jenis teks eksposisi. Jenisnya ada 6. Yang pertama ada eksposisi identifikasi, yaitu adalah teks eksposisi yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur pengenal suatu objek. Jadi setiap benda di dunia ini pasti kan memiliki ciri-ciri atau unsur pengenal ya. Misalnya ada apel. Apa sih ciri-ciri apel itu? Ya, bentuknya misalnya seperti lope-lope, warnanya merah, rasanya manis. Nah, itu adalah unsur pengenal objek yang menjadi ciri-ciri suatu benda. Nah, di dalam teks eksposisi identifikasi itu juga nanti akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau unsur pengenal dari benda. Contohnya, jahe adalah tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya bahan penyedap makanan. Jahe menciptakan rasa pedas dan membuat makanan terasa lebih nikmat. Selain bahan makanan, jahe bisa digunakan sebagai obat-obatan, bisa mengatasi masuk angin, ya, dan juga jahe memiliki suatu senyawa yang berguna bagi tubuh manusia. Ini namanya adalah eksposisi identifikasi.